Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hedian. Aku mau ngebahas tentang perasaan overthinking, takut untuk tidak lulus PTN. Kalau aku lihat di sosial media nih, kan UTBK udah mau selesai ya. Ada beberapa orang yang merasa ada perasaan cemas, takut nggak lulus, soalnya beda banget sama di TO atau di soal-soal yang udah dikerjain. Banyak yang dapat bocoran, kalau nilai yang lebih besar terus buat kita nggak lulus gimana? Menurut aku sendiri, perasaan overthinking karena takut nggak lulus PTN ini adalah perasaan yang valid karena aku juga pernah merasakannya seusia kalian. Nah sebenarnya overthinking tuh punya dampak nggak sih? Overthinking tuh punya dampak ya teman-teman. Pertama, dampaknya bisa buat kalian menjadi stres. Kedua, kalian menjadi sulit tidur. Waktu tidur kalian jadi nggak baik gitu. Dan aku juga lihat ada beberapa orang yang sekarang pola tidurnya jadi nggak bagus. Ketiga, bisa buat mood kita jadi nggak bagus juga. Dan kadang-kadang efeknya juga jadi nggak mau makan atau kehilangan nafsu makan. Dan yang keempat ini bisa membuat kalian menjadi cemas ya. Cemas dan takut. Cemas dan takut karena apa? Cemas dan takut karena takut nggak bisa bahagian orang tua. Takut kalian mengalami kegagalan, dimana mungkin kegagalan sebelumnya udah pernah kalian rasakan juga. Takut ngecewain banyak orang karena udah berapa banyak usaha dari orang lain yang diberikan sama kalian. Dan takut juga nggak bisa membuktikan bahwa kalian bisa untuk menggapai apa yang kalian inginkan. Jadi banyak banget perasaan cemas dan takut yang mungkin akan kalian rasakan jika pada akhirnya kalian nggak lulus di jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Nah yang jadi pertanyaannya, Kak, aku udah ngalamin yang namanya overthinking. Dampaknya udah gak bagus banget dalam kehidupan aku. Terus gimana nih Kak cara mengatasinya? Yang pertama adalah kalian tuh harus aware atau kalian harus sadar bahwa kalian lagi mengalami yang namanya overthinking. Biasanya teman-teman overthinking itu lebih sering terjadi di malam hari. Karena mungkin kalau malam hari semua orang aktivitasnya udah mulai redup, semua orang udah mulai pada tidur, dan kita jadi sering memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan secara berlebihan. Kemarin kita rasakan, aduh soal itu nggak bisa dijawab padahal kayaknya aku tahu deh rumusnya apa. Atau aduh soalnya bener-bener unexpected banget, aku nggak bisa jawab sama sekali. Beda banget sama di TO-TO online, TO-TO bimbel aku. Dan yang lebih parahnya lagi mungkin kalian ngelihat kayak teman-teman kalian, aduh mereka dapat bocoran lagi. Aku yang gelombang pertama di hari-hari pertama, yang pertama kali ngerasain dan menghadapi soalnya, jadi takut nanti nilainya jadi kecil atau kayak gimana ya. Banyak hal-hal yang dirasakan karena pemikiran-pemikiran tersebut. Kalau kalian udah mulai punya pikiran-pikiran seperti itu, udah menimbulkan kecemasan sama diri kalian, coba bilang aja sama diri kalian, oh sekarang aku lagi overthinking. Ciri-cirinya apa? Hal-hal yang udah terjadi kemarin waktu aku TBK, waktu aku tahu aku nggak bisa ngerjain soalnya, lagi aku pikirin ya sekarang. Dan pikirannya tuh berlebihan karena ngebuat aku cemas dan takut. Oh aku lagi overthinking. Itu yang harus kalian highlight, itu yang harus kalian tahu. Sadar bahwa kalian lagi overthinking. Nah yang kedua, kan kalian tahu nih kalian lagi overthinking. Sekarang yang kedua adalah tuliskan masalah-masalah yang kalian pikirkan, masalah-masalah yang terjadi itu apa. Oh masalahku adalah aku takut aku gak lulus PTN, nantinya kalau aku gak lulus aku harus masuk swasta. Dimana mungkin pandangan swasta di keluarga aku atau keluarga besar aku itu menjadi masalah. Itu menjadi hal yang akan diomongkan bagi mereka. Oh itu mungkin masalah kalian. Aku takut gak lulus PTN karena kalau kuliah di PTS itu mahal. Aku takut orang tua gak bisa biayain aku. Oh itu masalah kalian juga. Ketiga, oh aku takut ngecewain orang tua aku. Takut ngecewain mereka karena mereka udah ngasih semuanya sama aku. Terus tanggung jawab aku di mana? Jadi coba tuliskan list-list masalah-masalah yang kalian pikirkan dan kalian takut itu terjadi seperti apa. Yang ketiga, kalau kalian udah tahu masalahnya apa, coba sekarang kalian refleksikan dan coba cari jalan keluarnya seperti apa. Kenapa Kak refleksi dan cari jalan keluar ini penting? Karena biasanya overthinking itu akan terus berlanjut akibat kita nggak nulis masalahnya apa dan kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Sekarang gimana caranya kita tahu jalan keluarnya seperti apa kalau pertama kita nggak tahu, kita nggak list masalah yang kita pikirkan tuh apa. Jadi cuma dipikirin aja, cuma dicemasin aja tapi nggak ada jalan keluarnya. Makanya list-list masalah dan cara menyelesaikannya yang secara sistematis ini bisa membuat overthinking yang kalian rasakan itu lebih berkurang dibandingkan kalian tidak melakukannya. Misal tadi masalahnya yang pertama, takut dapat pandangan buruk. Karena kalau masuk swasta mungkin dicap buruk oleh keluarga besar misalnya. Ya berarti sekarang kita cari, ada nggak ya jalur-jalur lain yang bisa aku masukin selain lewat SBMPTN di kampus negeri impian aku? Oh masih ada jalur mandiri, kenapa nggak coba di sana? Yang kedua, aku sebenarnya nggak masalah Kak masuk swasta atau masuk negeri. Tapi masalahnya kalau swasta kan biayanya mahal Kak, aku takut orang tua aku nggak mampu. Aku takut
orang tua aku nggak bisa biayainnya. Kalau masalah kalian lebih ke finansial, coba sekarang cari ada nggak ya universitas swasta yang menyediakan beasiswa sehingga kalian bisa kuliah di sana tanpa terkena biaya yang besar. Nah, jadi kalian lihat gimana cara mengatasi solusi tersebut. Solusinya bisa kalian cari, solusinya bisa kalian coba dengan cara kalian masing-masing tentunya. Nah, yang keempat, walaupun terkadang kita udah punya nih cara-cara yang ingin kita lakukan, hal-hal yang ingin kita capai, tapi nggak semua hal yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan di dunia ini. Contoh yang tadi misalnya case pertama, oh ada ujian mandiri, kalau misalnya ujian mandiri aku nggak lolos gimana? Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku nggak dapet beasiswa yang ditawarkan seperti apa? Jadi penting juga untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Coba semaksimal mungkin dan kasih aja semuanya pada Tuhan. Bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku udah ngasih yang terbaik. Keputusan apapun yang kamu berikan, aku yakin itu adalah keputusan terbaik darimu. Ada rasa penerimaan kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah adanya penerimaan diri apapun yang terjadi, apapun yang sudah menjadi takdir kalian yang sudah diberikan sama Tuhan. Nah, penerimaan diri ini penting banget karena kalau kalian tetap denial misalnya, udah ngelakuin segala macam cara tapi nggak lulus di PTN impian kalian atau nggak dapet beasiswa sehingga mungkin kalian harus gap year sekarang. Kalau kalian denial itu ngebuat mental health kalian, kesehatan mental kalian juga nggak baik, kesehatan mental kalian juga nggak bagus. Jadi penerimaan diri ini menurut aku salah satu hal penting untuk mengurangi rasa overthinking yang kalian rasakan dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan jiwa yang lain. Jadi menurut aku penerimaan diri itu sangat penting sekali. Itu dia 5 hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi overthinking kalian. Mudah-mudahan saran dari aku bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa membuat diri kalian menjadi lebih baik. Kalau udah, thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.